tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang berbahagia. Yang saya harapkan semuanya di sore hari ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Seperti yang kami harapkan dan kita harapkan bersama. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam acara Ngobrol Bareng Sore Seru atau Ngobras. Para kanca Tanjung Enim Radio di suasana hari ini Senin tanggal 12 September 2022. Kita kedatangan bintang tamu yang ini yang untuk kedua kalinya itu rekan-rekan kita dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS Jakarta yang cabangnya juga ada di Palembang. Yang pertama itu Mas Hardi Yansah. Selamat sore Pak Hardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Sehat Randy. ya? Alhamdulillah. Iya, kelihatan masih segar bugar walaupun kata Mbak Puspa tadi agak lelah tapi masih tetap sehat. Oke, ya. masih tetap sehat. Para kanca, Mas Hardiansa ini sebagai manajer BINUS Palembang dan guest star kita yang kedua atau bintang tamu kita yang kedua adalah Mbak Puspa Lestari. Selamat sore Mbak Puspa. Ya, selamat sore Mas. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Berapa jam tadi dari Palembang sini? Kira-kira sekitar 4 jaman ya? 4 jam aja ya? Lancar ya? Iya. Hanya di Jalan Lingkar Pramulih yang agak macet. Nah para kanca, Mbak Puspa Lestari ini sebagai staf marketing dari BINUS ya. Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin gabung di acara ini bisa Anda dengarkan di dua link kami di www.tanjungenimradio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio. 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang mengenai apa sih itu BINUS. Untuk yang pertama saya akan jumpai dulu Mas Hardiansah. BINUS itu apa sih Mas Hardiansah? Mungkin banyak yang pengen tahu nih. Oke, baik. Ini menarik ya. Sebelumnya kita juga ucapkan terima kasih untuk Tanjung Enim Radio dan para kanca Tanjung Enim Radio yang sudah mendengarkan pada sore hari ini ya. Nah, mungkin kita akan perkenalkan terlebih dahulu siapa sih BINUS University atau Universitas Bina Nusantara gitu ya. Jadi Universitas Bina Nusantara ini adalah universitas swasta yang saat ini bisa dianggap sebagai universitas swasta nomor 1 di Indonesia, ya, yang berkedudukannya di Jakarta pusatnya gitu ya Pak. Nah kami BINUS University ini terkenal dengan kampus yang kuat dengan teknologinya gitu ya. Jadi kampus yang juga sudah terperingkatkan secara global. Jadi saat ini BINUS masuk 1000 besar dunia. Iya. Dunia ya. Dunia Pak, sebagai perguruan tinggi dan di peringkat 46 Asia Pak ya, Asia Tenggara. Kita gitu beri ya. tepuk tangan yang meriah untuk BINUS ya. Betul. Jadi itu satu kebanggaan. Saya juga secara pribadi ya berkarya di BINUS di tempat di institusi yang memang concern terhadap pendidikan dan kualitas pendidikannya itu sendiri gitu. Jadi usianya tahun ini memasuki 41 tahun gitu ya. 41 tahun. Bukan waktu yang singkat itu ya. Bukan 40 waktu tahun yang singkat tetapi untuk sebuah perguruan tinggi bisa dikatakan masih remaja gitu ya Pak ya. Namun prestasinya sudah banyak diakui dan ya sampai luar negeri dikenal gitu ya Pak ya. Iya. Nah Mas Hardiansah sendiri bergabung di BINUS sejak kapan itu? Oke, saya cukup senior di BINUS ya berarti mulai di BINUS itu sejak 2 September 2002. Iya. Jadi tahun ini alhamdulillah 20 tahun berkarya di BINUS. Iya. Alhamdulillah Mas ya. Randy. Oke, jadi artinya bukan waktu yang singkat ya untuk Bukan waktu yang kita singkat, bergabung betul. dengan sebuah institusi mencapai 20 tahun ya. Betul, dan saya mengenal perkembangan dari BINUS itu sendiri. Alasannya apa sih kok bisa bertahan di BINUS? Challenge. Challenge-nya, apa Iya. tuh contohnya? Nah? Jadi saya selalu ditantang untuk hal baru dan hal baru lagi gitu. Jadi ketika saya sudah akan bosen gitu, kadang-kadang kan kalau kita akan berpaling ke
institusi satu ke yang lainnya, ya biasanya alasan paling klasik itu adalah kita sudah tidak merasa ada tantangan di sana. Iya. Nah, kebetulan saya selalu mendapat tantangan untuk push the limit, Pak. Iya. Jadi saya tadinya bekerja betul-betul dari awal, dari staff biasa gitu ya, hingga akhirnya dikasih tantangan untuk memegang sebuah divisi, kemudian berpindah lagi di tempat di BINUS juga gitu untuk mendevelop kampus-kampus atau cikal bakal kampus baru BINUS gitu ya. Dan itu tantangan yang sampai sekarang saya sangat nikmati gitu, Pak. Iya. Ya. Ada beberapa jurusan yang ada di BINUS nih selain dari teknologi dan sebagainya. Oke, jadi saya perkenalkan singkat dulu. Iya. BINUS itu ada 3 program besar sebetulnya. Iya, apa saja itu? Jadi kita punya program internasional, Iya. ya. Kemudian kita punya program reguler dan kita juga punya program online learning. Iya. Jadi 3 lini yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa. Ya, kalau ingin merasakan kuliah rasa internasional kita punya. Kalau kuliah reguler kita juga punya. Iya. Tapi kalau memang punya banyak keterbatasan, termasuk tidak bisa meninggalkan daerah gitu ya, atau kondisi bekerja, kita punya online Nah, program. di antara ketiga lini itu yang paling banyak diminati yang mahasiswanya yang mana nih? Nah, pada dasarnya kita terima setiap tahun itu 12.500-an mahasiswa baru. Jadi Fantastis nilainya. untuk swasta saat ini mungkin yang terbesar. Iya, yang terbesar ya. Ya, negeri mungkin ada yang lebih besar ya, karena kapasitas mereka lebih besar juga dari kita. Ya, jadi 12.000 dan itu bukti bahwa BINUS diminati. Ya, paling banyak memang mahasiswanya masih dari reguler kelas, gitu ya, dimana memang jurusannya juga banyak, ada 54 program studi yang kita buka. Ya, mulai dari komputer, manajemen bisnis, rumpun bisnis gitu ya, accounting, kemudian komunikasi, ada juga desain gitu. Ya, itu hingga komputer yang memang jadi apa namanya andalan kita gitu ya, teknologinya. Betul. Jadi memang perusahaan mengakui kalau BINUS itu sangat baik dari sisi teknologi. Iya. Sebelum kita ke pertanyaan lain, saya mau ke Mbak Puspa Lestari ya, sebagai staf marketing nih. Mbak Puspa sudah berapa lama bergabung di Universitas Bina Nusantara atau BINUS ini? Oke, saya kalau dibandingkan Pak Hardi mungkin nggak ada apa-apanya ya Pak ya. Saya baru memasuki tahun kedua kebetulan. Tahun kedua ya? Iya. Di BINUS. Tepatnya mungkin tahun 2021 saya baru join, Pak. Apa nih yang sudah dirasakan selama 2 tahun itu bergabung di BINUS? Banyak sekali ya, meskipun baru 2 tahun tapi saya banyak sekali belajar hal-hal baru. Ya, mungkin yang perlu di-highlight itu ketika saya bertemu dengan banyak anak-anak siswa-siswa SMA, SMK. Ya, berbagi dengan mereka pentingnya sebuah pendidikan ya. Dan juga bagaimana sih pengaruh pendidikan itu terhadap karir mereka atau masa depan mereka. Nah, sebagai staf marketing nih, saat ini ada program apa yang lagi ditawarkan nih untuk calon-calon mahasiswa khususnya ya? Iya, oke, teman-teman kita masih buka nih untuk periode perkuliahan bulan November. Ya, kita masih buka kuota beasiswanya. Jadi kalau teman-teman pingin kuliah, teman-teman juga berkesempatan kuliahnya itu sambil mendapatkan potongan biaya kuliah karena beasiswa. Seperti itu ya. Iya. Jadi tesnya mudah aja. Tesnya itu online berupa psikotes dan matematika dasar. Dan kita juga programnya kita buka untuk yang untuk mereka yang lulusan SMA, SMK mau ke S1 dan juga D3 ke S1. Atau juga mungkin ada teman-teman di luar sana yang sudah bekerja, punya pengalaman kerja ya, lebih dari 3 tahun, itu kalian bisa menukarkan pengalaman kerja kalian dengan mata kuliah di BINUS. Oh, seperti itu ya. Jadi nanti lulusnya lebih cepat seperti Lebih cepat ya. Iya, jadi nanti tergantung sama keperluan masing-masing calon mahasiswa. Oke. Terima kasih Mbak Puspa Lestari. Sama-sama. Nanti kita lanjutkan kembali, jangan kemana-mana para kanca. Nanti kita akan ketemu lagi di Ngobrol Tanjung Radio, tetap bersama saya Reddy Smash dan rekan-rekan dari Universitas Bina Nusantara Jakarta. Tanjung
tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Selamat sore para kanci Tanjung Radio. Untuk Anda yang baru bergabung, masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 Bukit Asam Tanjung Enim. Tanjung Enim kota tujuan wisata, bersama saya Reddy Smash dan rekan-rekan kita, gestar kita dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS Jakarta Pusat yang cabang juga di Palembang. Yaitu ada Pak Hardiansah, manajer BINUS Palembang, dan Mbak Puspa Lestari, staf marketing. Nah Pak Hardi, kalau kita bicara dengan kuliah swasta kan orientasi orang itu, oh mahal nggak nih ya di BINUS? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, ini masalah klasik sebetulnya ya Mas Randy. Jadi kalau saya selalu membandingkan kuliah itu ibarat kita berinvestasi. Jadi memang perlu investasi dalam kita mengambil jalan hidup ke depan. Salah satunya dengan kuliah gitu ya. Nah, kuliah ini bisa mahal dan murahnya itu relatif. Jadi tergantung apa yang kita dapatkan. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau di BINUS sendiri khususnya boleh dibilang harganya memang sedikit di atas yang lain Pak, Mas Randy ya. Namun kita menawarkan kualitas yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan ya. Betul. Dan kita juga tadi kampusnya sudah terperingkatkan secara global dan kemudian kami juga punya misi untuk membuat lulusan BINUS, alumni BINUS 2 dari 3 diantaranya itu harus bekerja di perusahaan global atau menjadi entrepreneur. Jadi dengan kata lain investasi tadi yang sudah diberikan dengan biaya kuliah yang mungkin di atas dari rata-rata, mereka bisa mendapatkan return juga yang sepadan gitu. Mereka bekerja di perusahaan bonafit dan akhirnya mereka juga akan mendapatkan penghasilan yang juga tidak sedikit gitu Pak. Ya, jadi artinya kesimpulannya ketika biaya dikeluarkan cukup besar, hasilnya pun sebanding dengan yang dikeluarkan ketika sudah bekerja di tempat-tempat yang diinginkan ya. Nah, jadi artinya para kance nggak usah ragu-ragu bahwa memang BINUS sedikit agak lebih tinggi, tapi sesuai dengan kompetensi yang ada, dengan jurusan, dengan benefit yang diberikan ya. Betul. Kita punya 3 level juga sih Pak sebetulnya ya. Jadi kalau internasional program memang harganya sangat tinggi karena kan ada rasa internasional yang mereka akan dapatkan. Gelarnya pun nanti 2, nasional dan internasional. Nah kemudian yang reguler mungkin ada di bawahnya gitu ya, yang tadi sedikit di atas rata-rata. Karena tadi kualitasnya yang memang BINUS itu sudah akan memberikan fasilitas terbaik untuk calon mahasiswanya gitu ya. Tapi kalau yang punya dana terbatas, kita punya program yang mungkin lebih ekonomis ya dalam bentuk online learning gitu. Ya, harganya ya cukup sebanding dengan universitas-universitas yang ada di Sumatera Selatan ini. Gitu. Nah, untuk stratanya sudah sampai strata berapa di BINUS? Kalau kami kebetulan sudah lengkap, paket lengkap nih kalau di BINUS. Mulai jadi dari artinya ketika selesai strata 1 bisa langsung ambil strata 2, bisa langsung kelanjutannya. Betul. Bahkan kita tuh punya dari preschool atau TK Pak. Dari TK sampai S3 jenjang pendidikan yang ada di BINUS. Cukup jadi, lengkap ya? Bukan cukup, sangat lengkap, terlengkap ya? Iya, karena institusi lain tidak ada yang punya
fasilitas dan jenjang yang selengkap jenjang itu ya. selengkap ini gitu ya. Memang kan kita kalau di Indonesia hanya dari TK sampai S3 Pak. Iya. Gitu, nggak ada lagi yang lain. Iya. Nah saat ini yang lagi gencar-gencarnya ditawarkannya dengan calon mahasiswa ini apa nih? Oke, sekarang ini memang kita lagi buka pendaftaran untuk program reguler ya, dan program online learning. Jadi dua program ini memang sedang berjalan dan memang sedang kami promosikan besar-besaran. Ya, karena saat ini untuk yang reguler tadi sudah disampaikan Puspa bahwa kita ada program beasiswa. Ya, jadi saat ini sedang gelombang beasiswa untuk program kelas reguler di BINUS University. Gitu. Nah di sisi lain BINUS Online Learning ini juga tetap buka karena BINUS Online Learning itu 1 tahun kita buka 4 kali pendaftaran. Iya. Jadi yang mereka yang sudah bekerja misalnya atau yang lulus tahun ini dan masih berpikir untuk mencoba cari pekerjaan dulu, nah bisa kuliah di waktu-waktu selain di bulan September. Karena rata-rata kampus kan di September. Ya betul. Ya, nah kita buka itu di September, November, kemudian ada di Maret dan Juni. Juni ya. Ya, jadi kita buka di 4 gelombang itu sehingga kalaupun ada teman-teman dari mahasiswa atau dari Tanjung Enim atau Muara Enim gitu ya. Yang ingin lanjut tetapi mau cari kerja dulu. Iya. Nah, tidak harus tertinggal jauh dari teman-temannya. Yang sudah dahuluan ya. Betul, karena teman-temannya kuliah misalnya September ini ya. Nah, dia cari pekerjaan dulu kemudian bisa masuk di bulan November mungkin ya. Atau di Februari gitu ya. Sehingga tertinggalnya nggak terlalu jauh. Dan mungkin bahkan lulusnya bisa sama tetap. Iya ya. Gitu. Jadi tidak tertinggal. Jadi untuk menghilangkan kekhawatiran dari calon mahasiswa ya. Betul. Saya ini tertinggal jauh atau tidak, ternyata tidak terlalu jauh ya. Betul sekali. Iya. Dan untuk mahasiswa yang setelah berjalan tetapi ada istilah tidak kurang mampu, apakah ada dari universitas ada paket-paket khusus untuk yang mahasiswa tersebut tapi memang dia berprestasi. Artinya dapat semacam keringanan dan sebagainya. Ya. Jadi di BINUS itu banyak sekali beasiswa, Mas Randy. Mulai dari kita masuk itu sudah dihadapkan dengan beasiswa. Seperti yang tadi saya sampaikan, sekarang kita lagi gelombang beasiswa. Nah, beasiswa itu berbagai macam juga. Ya, yang punya prestasi misalnya dia bisa punya prestasi gitu ya. Nah, bisa kuliah di BINUS itu 0 rupiah. Jadi nggak bayar, jadi full. Betul, full 100%. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk BINUS Parakance ya. Ternyata sangat luar biasa ya. Betul, jadi buat mereka yang memang punya prestasi, nah mereka bisa kuliah di BINUS itu tanpa biaya. Walaupun tetap semuanya ada proses tesnya Pak ya, Mas ya. Nah kalaupun misalnya prestasinya kurang gitu ya, kita ada beasiswa yang kedua, beasiswa tes masuk. Nah ini bisa pengurangan biaya uang gedungnya, bisa dibebaskan 100%. Nah misalnya nih saya potong dikit, ada 2 beradik yang ke BINUS, apakah ada potongan harga untuk pasti Pak? Salah satunya? Pasti, jadi kalau dia ada 2 beradik yang datang, yang salah satunya itu sudah pasti dapat 50%. Wah cukup. Potongan ya. Jadi betul-betul memang BINUS membantu ya, tidak hanya merekrut mahasiswa dengan segala biaya yang dibutuhkan ya. Nah menariknya ketika kita sudah di dalam, sudah kuliah di BINUS gitu ya, kita juga dihadapkan dengan banyak sekali kesempatan beasiswa. Nah pertama beasiswa yang memang BINUS adakan sendiri. Nah, di perkuliahan ketika kita punya prestasi dan dengan IPK tertentu gitu ya, kita bisa mengajukan beasiswa pembebasan biaya SKS itu sampai dengan 16 SKS Mas Randy. Total SKS per semester itu antara 20 sampai 24 SKS. Jadi hanya bayar sisanya saja. Gitu. Jadi nggak harus full. Nah, jika dia berprestasi. Jadi betul-betul membantu sekali ya. Betul. Dan selain itu juga kita juga banyak kerjasama dengan perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan itu datang ke BINUS untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa di BINUS. Seperti dia itu kepercayaan kepercayaan perusahaan dengan BINUS itu sedemikian tinggi. Jadi anak-anaknya dibiayakan untuk kuliah, ada juga yang diberikan beasiswa sampai dengan lulus gitu ya. Ada diberikan beasiswa parsial, ada juga yang diberikan beasiswa berupa uang
uang jajan lah ya, boleh dibilang ya, uang operasional atau uang sampai biaya segitunya hidup ya. dia, iya betul. Jadi memang banyak yang seperti itu Mas Randy, jadi dimanfaatkan oleh mahasiswa BINUS. Nah sehingga mahasiswa di BINUS itu tidak selalu merasa kuliah itu mahal. Iya. Karena banyak sekali kerjasama yang memang didapatkan oleh BINUS. Iya. Nah itu tadi kita cerita karena kita batasan waktu, karena kita harus tugas lain. Kasih bocoran sedikit nih, bagaimana kegiatan di Palembang? Kegiatan di Palembang untuk perkuliahannya maksudnya Mas? Iya. Ya, jadi di Palembang sendiri sebetulnya kita merupakan kantor perwakilan. Iya. Sekaligus. Boleh dikasih tahu alamat? Oke, alamat kita di Palembang itu di Jalan Leda Rojak B3 B5 gitu ya, di Rukan Taman Harapan Indah. Oh iya. Nah, itu kampus kita di sana. Kita buka hari Senin sampai hari Sabtu, kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Oh, iya. Hari Sabtu itu kita buka sampai jam 3 sore saja. Iya. Dan kita sudah beroperasi di situ kurang lebih 6 tahun, 7 tahun ya sampai dengan sekarang ini. Nah, kegiatan kita di sana itu sebenarnya lebih banyak untuk kantor perwakilan, untuk pendaftaran yang mau kuliah reguler ke Jakarta, dan juga kita juga membantu proses pendaftaran untuk mahasiswa BINUS Palembang sendiri. Nah, Palembang sendiri ini fokusnya adalah perkuliahan online-nya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah bekerja, dan kebetulan rekan-rekan dari PTBA yang bekerja di PTBA ini juga banyak yang masuk BINUS Mas Randy. Ya, setiap tahun itu bisa 20-an orang karyawan yang studi lanjut di BINUS Palembang melalui program online learning. Jadi kerja mereka tetap lakukan di Tanjung Enim. Nah, kuliah mereka bisa lakukan betul secara online. Jadi bisa beriringan lah kuliah sambil kerja. Gitu. Oke, para Kance, ternyata tidak terlalu berat Anda bayangkan soal biaya, karena ketika Anda mempunyai prestasi-prestasi, BINUS sudah menyiapkan berbagai bonus, baik mulai dari pekerjaan juga biaya dan sebagainya dengan apa yang Anda harapkan. Bahkan tadi terkesan ada semacam biaya untuk operasional Anda juga dipikirkan oleh BINUS. Nah, para Kance, Tanjung Enim Radio, Pak Hardiansah, Manajer BINUS Palembang, Mbak Puspa Lestari, Staf Marketing BINUS Palembang, terima kasih sudah hadir di Ngobras Tanjung Enim Radio. Sayang sekali waktu dan waktu jualah yang memisahkan kita di setiap perjumpaannya. Nah, para Kanca, akhirnya atas nama kerabat kerja bertugas, saya Ridhi Smash mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.